Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Naranda. Di sini saya bersama teman saya yaitu Disa Cahyani Arofah, mewakili kelompok kami yaitu kelompok 6 untuk mempresentasikan praktikum biokimia mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Oke, langsung saja kita ke pengertian enzim. Jadi, apa sih enzim itu? Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup dengan cara menurunkan energi aktivasi. Mempercepat reaksi 10⁸ sampai 10⁻11 kali lebih cepat dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Jadi, ke jenis-jenis enzim. Yang pertama adalah enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang berfungsi mengkatalisis reaksi hidrolisis pati dan glikogen menjadi maltosa, maltotriosa. Kemudian yang kedua adalah enzim katalase. Enzim katalase adalah enzim yang mengandung hem yang mengkatalis dismutasi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Enzim ini ditemukan pada senyawa jenis eukaryotik aerob. Tujuan dari praktikum ini apa sih? Jadi tujuannya yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Terus yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi itu faktor yang pertama adalah konsentrasi enzim. Kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim pada kondisi substrat tertentu. Enzim dan substrat itu dengan bertambahnya konsentrasi enzim akan semakin banyak. Terus yang kedua adalah pH keasaman. Struktur ion enzim pada pH lingkungannya. Perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk substrat. pH rendah atau pH tinggi dari batas pH optimal dapat menyebabkan terjadinya aktivitas atau proses denaturasi yang mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim. Kemudian kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu suhu. Suhu optimum merupakan suhu yang paling tepat bagi suatu reaksi enzim. Jika suhu dinaikkan di atas batas suhu optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi. Namun, jika suhu enzim di bawah suhu optimum, maka akan terjadi inaktivasi enzim. Kemudian, kita lanjutkan ke faktor yang keempat, yaitu konsentrasi substrat. Konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi, tetapi pada batas konsentrasi tertentu tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Terus kita lanjut ke inhibitor enzim. Inhibitor adalah suatu molekul penghambat bagi enzim sehingga enzim tidak dapat bekerja. Inhibitor enzim dibagi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah penghambat enzim yang memiliki bentuk sama dengan substrat dan bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah penghambat enzim yang tidak bersaing dan bentuknya pun tidak sama dengan substrat yang berikatan dengan sisi selain sisi aktif enzim sehingga membuat struktur enzim berubah sehingga enzim tidak bisa berikatan secara pas dengan substrat. Kemudian kita lanjut ke mekanisme reaksi. Yang pertama ada mekanisme reaksi pada hidrolisis pati. Bisa dilihat. Kemudian
ada mekanisme reaksi uji iodium, uji Benedict, kemudian mekanisme reaksi yang terjadi pada enzim katalase pada suhu 0 derajat Celcius, kemudian suhu 100 derajat Celcius, dan suhu ruang. Kemudian di sini juga ada mekanisme reaksi enzim katalase pada pH basa, asam, dan pH netral. Kemudian kita lanjut ke pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Jadi yang pertama adalah suhu 0 derajat Celcius. Uji iodium dilakukan sebagai indikator terhadap proses terjadinya reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada temperatur 0 derajat Celcius atau enzim berhenti bekerja. Uji Benedict pada suhu 0 derajat Celcius memberikan warna bening pada bagian atas. Suhu rendah mendekati titik beku tidak merusak enzim sehingga adanya kenaikan suhu enzim baru dapat mulai bekerja sebagian dan mencapai suhu maksimal. Terus kita lanjut ke suhu kamar. Uji iodium pada suhu kamar yaitu 25-30 derajat Celcius menunjukkan warna coklat kekuningan. Enzim dapat aktif pada suhu kamar sehingga aktivitas enzim dapat terjadi. Enzim amilase dapat menjalankan fungsinya dalam mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian kita lanjut pada suhu 37-40 derajat Celcius. Enzim dalam suhu 37-40 derajat Celcius menunjukkan warna hitam kecoklatan. Semakin lama waktu pemanasan dengan suhu tertentu, intensitas warna akan semakin gelap. Warna hitam kecoklatan pada uji iodium dikarenakan semakin tingginya suhu. Perubahan warna tersebut membuktikan enzim telah bekerja memecah pati. Kemudian dilanjutkan pada suhu 75-80 derajat Celcius. Enzim diastase atau amilase adalah enzim yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi dekstrin atau maltosa. Kerja enzim tersebut akan rusak bila dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Uji iodium menunjukkan warna hitam pekat pada suhu 75 derajat Celcius. Kita lanjut pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pada suhu 100 derajat Celcius. Sama, kalau suhu 100 derajat Celcius ini artinya enzim berada jauh sekali di atas suhu optimumnya sehingga enzim tersebut bisa terdenaturasi atau rusak. Kemudian kita lanjut ke pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama adalah pH 1. pH 1 pada uji Benedict menunjukkan hasil yang negatif karena enzim amilase telah terdenaturasi pada pH asam sehingga tidak mampu memecah polisakarida menjadi glukosa. Pada iodium menunjukkan hasil yang positif karena enzim amilase terdenaturasi sehingga tidak mampu memecah amilum. Oleh karena itu, amilumnya tetap ada. Kemudian dilanjutkan pada pH 5. Pada pH 5, enzim mengalami penurunan aktivitas sehingga uji Benedict-nya negatif dan uji iodinnya positif. Kita lanjut ke pH 7 atau netral. Pada pH 7 atau netral ini terjadi titik akromatik pada enzim amilase. Enzim amilase tidak mengalami denaturasi pada pH netral dan mampu memecah amilum sehingga dengan uji Benedict menunjukkan hasil positif. Dengan uji iodium menunjukkan hasil negatif. Kemudian dilanjutkan pada pH 9 atau pH basa. Pada pH basa, larutan tidak menunjukkan adanya titik akromatik. Hal ini dikarenakan enzim amilase mengalami denaturasi pada pH basa dan mengakibatkan enzim amilase tidak dapat memecah amilum. Uji Benedict negatif, sedangkan uji iodin positif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan. Bahan yang digunakan yang pertama amilum, nama amilum oryzae atau pati, rumus molekulnya C6H10O5N dengan berat molekul 1,9 gram per mol. Pemberiannya serbuk halus, tidak berbau, dan putih.
Kelarutan praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol 95%. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai pereaksi. Yang kedua adalah Aquades dengan rumus molekul H2O, berat molekulnya 18,02 gram per mol. Pemberiannya jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutannya larut dengan pelarut polar lainnya. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, dan kegunaannya sebagai pelarut. Yang ketiga adalah asam klorida dengan nama HCl, berat molekulnya 36,46 gram per mol. Pemberiannya jelas tidak berwarna dan menyengat. Kelarutannya dapat larut dalam air, larut dalam dietil ether, etanol 95% dan metanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, kaca atau wadah inert. Kegunaannya sebagai agen pengoksidasi. Yang keempat adalah asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4, berat molekulnya 98,07 gram per mol. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, bau sangat tajam dan korosif. Kelarutan bercampur dengan air dan etanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai zat tambahan dalam uji pH atau suasana asam. Yang kelima ada benedik dengan rumus molekul CuSO4 5H2O. Kelarutannya dapat larut dalam air, lebih mudah atau cepat larut dengan bantuan pemanasan atau pendidihan air. Kegunaannya sebagai pereaksi dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang keenam ada hidrogen peroksida dengan rumus molekul H2O2. Berat molekulnya 34,01 gram per mol. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, bereaksi asam terhadap lakmus, terurai secara perlahan dan dipengaruhi cahaya. Kelarutan larut dalam ether, alkohol 65%, tidak larut dalam petroleum ether. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai agen pengoksidasi. Yang ketujuh ada iodium. Berat molekul sebesar 126,96 gram per mol. Pemberiannya keping atau butir, berat, mengkilap seperti logam, dan berbau khas. Kelarutannya larut dalam 3.500 bagian air, larut dalam 13 bagian etanol 95%. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai pereaksi. Yang kedelapan ada natrium karbonat dengan rumus molekul Na2CO3. Berat molekulnya 124 gram per mol. Kelarutannya larutan yang sangat encer, masih bereaksi dengan asam kuat terhadap kadar lakmus. Pemberiannya cairan tidak berwarna, berasap, berbau, diencerkan dengan 2 bagian air, asap dan bau hilang. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai agen pengoksidasi atau zat tambahan uji pH. Yang kesembilan ada NaOH dengan nama natrium hidroksida, rumus molekulnya NaOH, berat molekul 40 gram per mol. Pemberiannya bentuk batang, butiran, massa hablur, kering, keras, rapuh, hablur putih. Kelarutannya mudah larut dalam air dan etanol. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai agen pengoksidasi atau zat tambahan dalam uji. Pada bagian metodologi, alat yang digunakan yaitu alat pemanas, batu es dan baskom, bunsen, gelas beker, gelas ukur, korek api, lidi, mortar dan stemper, pipet tetes, pipet ukur, plat tetes, rak tabung reaksi, sendok stainless steel, tabung reaksi, dan termometer. Untuk bahan digunakan air panas, Aquades, enzim amilase yang berasal dari saliva, enzim katalase yang berasal dari hati ayam, es batu, H2O2, H2SO4 0,4%, H2SO4 5 molar,
larutan amilum 2% atau kanji 1%, larutan HCl 0,4%, Na karbonat 0,1%, NaOH 5 molar, bereaksi Benedict, dan iod. Prosedur kerja. Percobaan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Disiapkan 5 tabung reaksi. Tabung reaksi diisi dengan amilum atau kanji dan kocok, ditambah lagi dengan air liur dan aqueous. Campuran dikocok dengan baik. Kemudian tabung pertama diletakkan pada gelas kimia berisi es. Tabung kedua pada suhu kamar, tabung ketiga dalam penangas air 30-40 derajat Celcius, tabung keempat dalam penangas air 75-80 derajat Celcius, tabung kelima dalam penangas air mendidih 100 derajat Celcius. Kemudian dilakukan uji iod dan Benedict, dibiarkan selama 15 menit. Selanjutnya, untuk percobaan pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Disiapkan 4 tabung reaksi. Tiap tabung reaksi diisi dengan HCl 0,4%, asam asetat, aqueous, dan Na2CO3 0,1%. Cek pH tiap tabung. Tiap tabung ditambah kanji 1% atau amilum 2% dan air liur. Dihomogenkan dan diletakkan di penangas air selama 15 menit. Diamati dan dicatat perubahannya. Kemudian diuji dengan bereaksi Benedict dan iod. Percobaan hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Dibuat larutan pati, ditambahkan air liur pada larutan pati, dikocok dan dibiarkan pada suhu 37 derajat Celcius. 1 tetes sampel uji diplat tetes dengan iod 1 menit. Dicatat perubahan warna. Hentikan pengujian saat setelah tercapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan Benedict. Dilanjutkan dengan hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Dibuat larutan pati, ditambahkan air liur pada larutan pati, dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian 1 tetes sampel diuji di plat tetes dengan iod selama 1 menit. Dicatat perubahan warnanya. Hentikan pengujian saat telah tercapai titik akromatik. Sisa larutan diuji dengan Benedict. Dibandingkan hasil percobaan pati mentah dengan pati matang. Percobaan pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase HT. Pertama, dibuat ekstrak hati ayam, kemudian dimasukkan dalam 5 tabung yang berbeda. Dimasukkan air panas dalam beker dan letakkan tabung reaksi A. Tabung B letakkan dalam beker es batu. Tabung C ditetesi H2SO4. Tabung D ditetesi NaOH. Tabung E ditetesi H2O2. Kemudian ditambah H2O2 di tiap tabung. Amati gelembung dan dicatat. Siapkan lidi untuk uji nyala bara api. Kemudian kita lanjutkan ke hasil. Setelah dilakukan praktikum sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan, maka didapatlah hasil. Yang pertama adalah hasil dari pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Di sini bisa dilihat perubahan dari warna awal ke warna akhir. Pada tabung nomor 1, warna awalnya menunjukkan warna biru muda. Kemudian pada warna akhirnya menunjukkan warna biru, tapi warna birunya lebih muda. Pada tabung 1 ini dilakukan uji Benedict, maka dengan terjadinya perubahan warna biru ini dapat disimpulkan bahwa uji Benedictnya menunjukkan hasil yang positif. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 2. Pada tabung nomor 2, warna awalnya adalah warna
putih bening dengan terdapat endapan warna putih. Kemudian warna akhirnya adalah warnanya putih agak sedikit keruh dengan endapan di bawahnya. Pada tabung 2 ini dilakukan uji iodium, maka dapat disimpulkan bahwa uji iodiumnya menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 3. Pada tabung nomor 3, warna awalnya adalah warna biru dengan sedikit endapan putih di bawahnya. Kemudian warna akhirnya pun tetap menunjukkan warna biru, tapi warna birunya lebih muda. Pada tabung nomor 3 ini dilakukan uji Benedict. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa uji Benedict pada tabung nomor 3 menunjukkan hasil yang positif. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 4. Pada tabung nomor 4, warna awalnya menunjukkan warna yang keruh, kemudian terdapat banyak endapan amilum di bawahnya. Kemudian warna akhirnya menunjukkan warna yang agak bening, kekeruhannya hanya sedikit dan terdapat endapan di bawahnya. Pada tabung nomor 4 ini dilakukan uji iodium. Maka dapat disimpulkan uji iodium pada tabung nomor 4 menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 5. Nah, pada tabung nomor 5 ini warna awalnya menunjukkan warna biru muda. Kemudian warna akhirnya menunjukkan warna orange. Pada tabung nomor 5 ini dilakukan uji Benedict. Dari hasil warna yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa uji Benedict pada tabung nomor 5 menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 6. Pada tabung nomor 6, warna awalnya menunjukkan warna yang keruh dengan endapan amilum di bawahnya. Kemudian warna akhirnya, warna keruh tadi yang pada warna awalnya menunjukkan warna keruh berubah menjadi warna bening, tetapi tetap terdapat endapan. Pada tabung nomor 6 ini dilakukan uji iodium. Dari hasil yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tabung nomor 6 menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah kesimpulan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke hasil yang kedua. Hasil yang kedua adalah hasil dari pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Di sini dapat dilihat perubahan dari warna awal ke warna akhir. Pada tabung 1 menunjukkan warna awalnya adalah warna biru muda, sedangkan warna akhirnya adalah warna biru muda juga, tapi warna biru mudanya lebih muda. Kemudian pada tabung nomor 2 menunjukkan warna coklat muda dan terdapat endapan pada warna awalnya. Kemudian pada warna akhirnya menunjukkan warna hijau tua. Kemudian dilanjutkan ke tabung nomor 3. Pada tabung nomor 3 warna awalnya menunjukkan warna biru muda, kemudian warna akhirnya juga warna biru muda. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 4. Pada tabung nomor 4 ini warna awalnya adalah warna keruh dan warna akhirnya pun juga menunjukkan warna keruh tapi sedikit bening dengan terlihatnya endapan di bawahnya. Kemudian dilanjutkan pada tabung nomor 5. Pada tabung nomor 5 ini warna awalnya adalah warna biru muda, kemudian warna akhirnya tetap biru muda, tapi warna biru mudanya lebih muda. Kemudian dilanjutkan ke tabung nomor 6. Pada tabung nomor 6 ini
Warna awalnya adalah keruh dan warna akhirnya juga keruh. Ini adalah hasil perubahan warna kertas lakmus dari warna awal ke warna akhir. Ini adalah kesimpulan yang didapatkan pada pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Hasil hidrolisis pati oleh enzim amilase air liur. Di sini digunakan pereaksi iodin. Di sebelah kiri itu adalah pati matang dari menit ke-1 hingga menit ke-4. Terlihat bahwa warna dari biru kehitaman menjadi bening. Untuk yang di sebelah kanan adalah pati mentah dari warna kehitaman juga menjadi warna bening. Di sini terdapat hasilnya. Untuk selang menit yang pertama, pati matang dan pati mentah menunjukkan warna biru kehitaman. Hal ini menandakan adanya pati. Kemudian untuk yang menit kedua, pati matang berwarna biru tidak terlalu gelap. Hal ini menandakan pati sedikit terhidrolisis. Untuk menit ketiga, pati matang berwarna biru terang, menandakan sebagian besar pati telah terhidrolisis. Pada saat menit keempat, pati matang telah menjadi bening. Hal ini menandakan pati terhidrolisis sempurna. Berdasarkan video yang diambil, hidrolisis pati mentah tidak menunjukkan selang waktu yang spesifik, sehingga hanya ditunjukkan warnanya berubah dari biru kehitaman menjadi bening, yang sama-sama menandakan pati telah terhidrolisis sempurna. Kemudian hasil hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur di sini menggunakan pereaksi Benedict. Setelah diuji dengan pereaksi iodin, pati matang dan pati mentah diuji dengan pereaksi Benedict. Di sebelah kiri adalah foto hasil dari pati matang, yang sebelah kanan foto hasil dari pati mentah. Sisa larutan pati ditambah dengan air liur. Setelah direaksikan dengan Benedict kemudian dipanaskan, sama-sama menghasilkan warna kuning kecoklatan dan terdapat endapan merah bata. Hal ini menandakan bahwa dalam larutan tersebut telah terkandung gula pereduksi, hasil dari hidrolisis pati oleh enzim amilase. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Enzim merupakan katalis yang mengkatalis perubahan satu atau lebih senyawa atau substrat menjadi satu atau lebih senyawa lain atau produk dan mampu meningkatkan laju reaksi setidaknya 10⁻⁶ kali dibandingkan jika tidak dikatalis oleh enzim. Pengujian yang pertama dilakukan adalah uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pengujian sehingga dapat diketahui pH optimum dari enzim amilase air liur. Langkah yang dilakukan untuk pengujian ini adalah siapkan 6 buah tabung reaksi. Setelah itu, setiap tabung diisi dengan 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1% dan dikocok dengan baik. Kemudian masing-masing tabung ditambahkan 1 ml air liur dan 1 ml aquades lalu dikocok sampai homogen. Lalu untuk tabung 1 dan 2 diletakkan pada gelas kimia pada suhu kamar. Tabung 3 dan 4 masukkan dalam air dengan suhu 37 sampai 47 derajat Celcius dan tabung 5 dan 6 masukkan dalam air yang suhunya lebih dari 98 derajat Celcius. Biarkan masing-masing tabung pada tempatnya dengan kondisi masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya, dilakukan uji dengan pereaksi iodium dan Benedict.
Uji iodium dilakukan dengan cara teteskan 1 ml larutan iodium pada tabung 1, 3, dan 5. Kemudian dilakukan uji benedik. Uji benedik dilakukan dengan cara teteskan 1 ml larutan benedik pada tabung 2, 4, dan 6. Setelah itu didapatkan hasil. Pada tabung 1, 3, dan 5 yang dilakukan pengujian benedik menunjukkan bahwa pada tabung 1 warnanya biru muda, artinya menunjukkan hasil yang positif pada suhu kamar dengan uji benedik. Sebenarnya, pada suhu kamar yaitu 24 derajat Celcius menunjukkan hasil yang negatif dengan uji benedik, karena pada suhu ini enzim berada pada kondisi yang jauh dengan suhu optimumnya, sehingga enzim terinaktivasi. Oleh karena itu, enzim amilase tidak bisa memecah pati, artinya tidak ada gula pereduksi. Tapi dikarenakan adanya kesalahan teknis pada praktikum, yaitu terjadinya kenaikan suhu yaitu di atas 24 derajat Celcius atau mendekati suhu optimum, akhirnya pati menjadi terhidrolisis dan menunjukkan hasil yang positif. Akhirnya data yang didapatkan menjadi tidak valid. Selanjutnya, pada tabung 3 dengan uji benedik juga menunjukkan hasil yang positif, karena warna larutan berubah menjadi warna biru muda. Hal ini dikarenakan enzim berada pada suhu optimumnya, sehingga enzim amilase ini dapat bekerja dengan baik dalam menghidrolisis pati menjadi maltosa. Oleh karena itu, dengan uji benedik akan menunjukkan hasil yang positif. Kemudian pada tabung 5 dengan uji benedik menunjukkan hasil negatif yang ditandai dengan warna orange. Hal ini dikarenakan suhu lebih dari 90 derajat Celcius adalah suhu di mana enzim berada jauh di atas suhu optimumnya, sehingga enzim mengalami denaturasi. Oleh karena itu, enzim amilase ini tidak dapat memecah amilum atau pati, sehingga uji benedik menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian kita lanjut. Sedangkan pada uji iodium pada tabung 2, 4, 6 didapatkan hasil bahwa pada tabung 2 warnanya putih bening yang menunjukkan hasil uji negatif. Sebenarnya pada tabung 2 dengan suhu 24 derajat Celcius menunjukkan hasil yang negatif dengan uji iodium, karena pada suhu ini enzim berada pada kondisi yang jauh dengan suhu optimumnya, sehingga enzim terinaktivasi. Oleh karena itu enzim amilase tidak bisa memecah pati, artinya tidak ada gula pereduksi. Tapi dikarenakan konsentrasi pati dalam larutan uji terlalu kecil, maka larutan pati tersebut sulit dideteksi oleh reaksi iodium. Selain itu, kenaikan suhu yaitu di atas 24 derajat Celcius atau mendekati suhu optimum, akhirnya pati menjadi terhidrolisis dan menunjukkan hasil yang negatif pada uji iodium. Kemudian pada tabung 4, enzim berada pada kondisi suhu yang optimum, sehingga enzim amilase ini dapat bekerja dengan baik dalam menghidrolisis pati menjadi maltosa. Oleh karena itu, dengan uji iodium akan menunjukkan hasil yang positif. Selanjutnya pada tabung 6 juga menunjukkan hasil yang negatif yang ditandai dengan warna putih bening. Seharusnya pada suhu yang jauh di atas suhu optimum, enzim akan mengalami denaturasi sehingga enzim tidak bisa memecah amilum. Oleh karena itu, dengan uji iodium harus menunjukkan hasil yang positif. Tapi dikarenakan konsentrasi pati dalam larutan uji terlalu kecil, maka larutan pati tersebut sulit dideteksi oleh reaksi iodium. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim yang bertujuan untuk mengetahui pH optimum bagi enzim amilase untuk memecah amilum menjadi maltosa. Langkah yang dilakukan dalam pengujian ini yaitu siapkan 6 buah tabung reaksi, kemudian isi tabung 1 dan 2 dengan 2 ml larutan HCl 0,4%, kemudian isi tabung 3 dan 4 dengan 2 ml larutan. Setelah itu, isi tabung 5 dan 6 dengan 2 ml larutan Na2CO3 1%. Setelah itu, masukkan 2 ml larutan amilum dan 1 ml enzim ke setiap tabung. Kemudian, teteskan 1 ml larutan iodium pada tabung 1, 3, 5 untuk dilakukan uji iodium dan uji benedik pada tabung 2, 4, 6. Setelah itu, campurkan larutan sampai homogen, lalu
lalu diamkan selama 15 menit. Kemudian didapat hasil untuk uji Benedik pada tabung 1, 3, dan 5. Pada tabung 1 dengan diberi HCl maka pH-nya menjadi 1. Dengan uji Benedik menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan warna biru muda. Seharusnya pada pH yang sangat asam enzim amilase tidak akan aktif karena pH yang sangat rendah jika dibandingkan dengan pH optimum. Oleh karena itu, enzim amilase tidak akan mampu memecah amilum, maka hasil ujinya harus negatif. Tapi dikarenakan terjadinya kesalahan pada saat praktikum, yaitu pH-nya terlalu tinggi atau tidak tepat 1 dan mendekati pH optimum, akhirnya enzim ini menjadi aktif dan bisa menghidrolisis amilum. Oleh karena itu, hasil uji Benediknya positif. Kemudian dilanjutkan pada tabung 3 dengan diberi Aquades, maka pH-nya menjadi netral atau 7. Pada pH inilah enzim akan bekerja secara optimum, sehingga enzim mampu memecah amilum menjadi maltosa. Oleh karena itu, dengan uji Benedik akan menunjukkan hasil uji yang positif. Pada tabung 5 yang diberi Na2CO3, maka pH-nya akan menjadi basa atau 9. Hasil ujinya positif yang ditandai dengan warna biru tua. Hal ini dikarenakan aktivitas enzim amilase air liur pada pH 9 masih dapat aktif walaupun sudah melewati pH optimumnya. Oleh karena itu, enzim amilase mampu memecah amilum menjadi maltosa sehingga menunjukkan hasil uji positif dengan uji Benedik. Sedangkan pada uji iodium yang dilakukan pada tabung 2, 4, 6 didapat hasil bahwa pada tabung 2 yang diberi HCl menunjukkan hasil uji negatif ditandai dengan warna putih bening. Seharusnya pada pH yang sangat asam enzim amilase tidak akan aktif karena pH yang sangat rendah jika dibandingkan dengan pH optimum. Oleh karena itu, enzim amilase tidak akan mampu memecah amilum, maka hasil ujinya harus negatif. Tapi dikarenakan terjadinya kesalahan pada saat praktikum, yaitu pH-nya terlalu tinggi atau tidak tepat 1 dan mendekati pH optimum, akhirnya enzim ini menjadi aktif dan bisa menghidrolisis amilum. Oleh karena itu, hasil uji iodiumnya negatif. Pada tabung 4 dengan diberi Aquades, maka pH-nya menjadi 7 atau netral. Pada pH inilah enzim akan bekerja secara optimum sehingga enzim mampu memecah amilum menjadi maltosa. Oleh karena itu, dengan uji Benedik akan menunjukkan hasil ujinya negatif karena pati telah terhidrolisis. Pada tabung 6 yang diberi Na2CO3, maka pH-nya akan menjadi basa atau 9. Hasil ujinya negatif yang ditandai dengan warna putih bening. Hal ini dikarenakan aktivitas enzim amilase air liur pada pH 9 masih dapat aktif walaupun sudah melewati pH optimumnya. Oleh karena itu, enzim amilase mampu memecah amilum menjadi maltosa sehingga menunjukkan hasil uji negatif pada uji iodium. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap pengujian pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati ayam segar dan busuk, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati ayam busuk dan segar. Praktikum ini dimulai dengan menghaluskan hati ayam menggunakan mortar untuk mendapatkan ekstrak hati ayam. Setelah itu dimasukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi A, B, C, D, dan E atau masing-masing 1 cm tabung reaksi. Masukkan air panas ke dalam gelas beker, lalu letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Perlakuan ini bertujuan untuk membuat sampel pada tabung A bersuhu tinggi. Selanjutnya, masukkan es batu ke dalam gelas beker yang berisi es batu. Perlakuan ini bertujuan untuk membuat sampel pada tabung reaksi B bersuhu rendah. Selanjutnya, teteskan 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi C. Perlakuan ini bertujuan untuk membuat sampel C berada pada kondisi asam. Kemudian, teteskan 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D. Perlakuan ini bertujuan untuk membuat sampel D dalam kondisi basa. Setelah itu, teteskan 20 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi E. Kemudian, teteskan H2O2 ke semua tabung reaksi yang berisi hati ayam busuk maupun segar. Penetesan H2O2 ini bertujuan untuk
mengecek ada tidaknya H2O yang ditandai dengan ada tidaknya gelembung pada setiap sampel. Pada perlakuan ini, hasil pengamatan pada hati segar adalah tabung A timbul gelembung udara yang sangat sedikit, artinya enzim katalase tidak bekerja secara optimal karena sudah rusak, sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O secara optimal. Tabung B yaitu gelembung udara tidak timbul dikarenakan pada suhu yang sangat rendah, enzim katalase terinaktifase, sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O. Tabung C yaitu gelembung udara juga tidak timbul dikarenakan enzim katalase tidak bisa bekerja pada kondisi yang terlalu asam, sehingga tidak bisa menguraikan H2O2 menjadi H2O. Tabung D yaitu gelembung yang terbentuk sedang. Hal ini dikarenakan pada kondisi basa, enzim katalase dapat bekerja tapi tidak secara optimum, sehingga H2O2 yang bisa terhidrolisis hanya sedang, tidak banyak. Tabung E yaitu menghasilkan gelembung udara yang sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di hati ayam dapat mengubah H2O2 menjadi H2O secara optimum, sedangkan hasil pengamatan pada hati busuk adalah tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini dikarenakan telah rusaknya enzim katalase pada hati busuk. Enzim katalase pada hati busuk bisa rusak karena terjadinya proses pembusukan pada hati. Proses pembusukan ini dimulai dengan terjadinya peristiwa autolisis hati yang dibiarkan di ruangan terbuka maupun tertutup oleh enzim katalase. Peristiwa autolisis ini menyebabkan rusaknya dinding sel pada hati. Oleh karena itu, enzim katalase ini akan lepas dari organ hati yang membusuk. Setelah mengalami autolisis, hati akan mengalami pembusukan karena adanya mikroorganisme yang akan menyebabkan rusaknya enzim katalase hati. Sehingga jika dilakukan pengujian, maka tidak akan terjadinya perubahan apapun karena enzim katalasenya sudah rusak. Setelah itu dilakukan pengujian ada tidaknya O2 dengan cara memasukkan lidi yang membara untuk uji nyala api terhadap tabung reaksi A, B, C, dan E. Dari hasil perlakuan didapatkan hasil pada hati ayam segar, yaitu tabung A terdapat nyala api kecil, artinya enzim katalase tidak bekerja secara optimal karena sudah rusak sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi O2 secara optimal. Tabung B yaitu tidak ada nyala api dikarenakan pada suhu yang sangat rendah enzim katalase terinaktifase sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi O2. Tabung C nyala api juga tidak timbul dikarenakan enzim katalase tidak bisa bekerja pada kondisi yang terlalu asam sehingga tidak bisa menguraikan H2O2 menjadi O2. Tabung D nyala api yang terbentuk sedang. Hal ini dikarenakan pada kondisi basa enzim katalase dapat bekerja tapi tidak secara optimum sehingga H2O2 yang bisa terhidrolisis hanya sedang, tidak banyak. Tabung E yaitu menghasilkan gelembung udara yang sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di hati ayam dapat mengubah H2O2 menjadi O2 secara optimum. Sedangkan hasil pengamatan pada hati busuk adalah tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini dikarenakan telah rusaknya enzim katalase pada hati busuk. Percobaan hidrolisis pati matang dan mentah dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas hidrolisis ikatan glikosidik alfa 14 internal pati dalam menghasilkan gula. Hidrolisis pati matang dimulai dengan membuat larutan pati, mencampurkan 0,5 gram pati dengan air secukupnya, kemudian diaduk hingga larut serta dipanaskan. Larutan pati dimasukkan ke dalam 4 buah tabung sebanyak 5 mili. Kemudian air liur 2 mili dimasukkan ke dalam tabung dan dihomogenkan. 1 mili iodin 1% dimasukkan ke dalam tabung 1 untuk mengidentifikasi adanya pati. Warna awal menjadi kecoklatan menandakan iod telah bereaksi. Setelah 1 menit, warna larutan berubah menjadi biru kehitaman yang menandakan positif adanya pati. Reaksi iod kemudian ditambahkan pada tabung kedua. Setelah larutan dibiarkan 2 menit, warna berubah menjadi tidak terlalu gelap sehingga menandakan bahwa enzim amilase pada air liur telah memecah sebagian pati. Setelah 3 menit,
Masukkan pereaksi iod pada tabung ketiga, dan warna larutan berubah menjadi biru terang. Hal ini menandakan pati telah berhasil dihidrolisis sebagian besar. Pada menit keempat, iodin ditambahkan kembali pada tabung yang keempat. Warna berubah menjadi bening. Hal ini menandakan semua pati berhasil dihidrolisis oleh enzim amilase air liur. Saat reaksi iod tidak lagi menunjukkan hasil positif, maka titik ini disebut titik akromatik. Hidrolisis pada pati mentah dilakukan dengan metode yang sama, namun pati tidak dipanaskan. Larutan pati mentah yang ditambah air liur diuji juga dengan pereaksi iod. Warna larutan berubah menjadi biru kehitaman hingga lama-kelamaan memudar menjadi bening. Larutan juga dikondisikan dalam suhu 37 derajat Celcius sebagai suhu optimum enzim, sehingga proses dapat berlangsung lebih cepat. Warna bening menunjukkan telah tercapainya titik akromatik, yaitu titik di mana reaksi iod tidak lagi memberikan perubahan warna. Warna tersebut juga menandakan pati telah terhidrolisis oleh air liur. Titik akromatik pati matang dan mentah berbeda, karena amilum pati matang telah melewati proses pemanasan terlebih dahulu, sehingga lebih mudah dipecah dan berikatan dengan enzim. Sedangkan pati mentah masih memiliki struktur berikatan yang kuat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dipecah dan mencapai titik akromatik. Hidrolisis pati matang dan mentah dilanjutkan dengan uji reaksi Benedict untuk mengetahui adanya kandungan gula prereduksi dalam larutan pati yang telah dicampur enzim amilase dalam air liur. Sisa larutan tersebut ditambahkan 2 ml Benedict, dihomogenkan dan dipanaskan untuk mempercepat terjadinya reaksi. Larutan pati matang dan mentah sama-sama memberikan warna kecoklatan dengan endapan merah bata. Endapan merah bata tersebut menandakan bahwa dalam larutan telah terkandung gula prereduksi hasil hidrolisis. Percobaan hidrolisis pati dengan reaksi iod dan Benedict ini membuktikan bahwa enzim amilase yang terkandung dalam air liur mampu memecah pati menjadi gula. Hidrolisis pati lebih cepat terjadi pada pati matang dibandingkan pati mentah. Kemudian kesimpulan dari praktikum enzim ini yaitu aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu optimal enzim di antara 37-40 derajat Celcius sebagai suhu tubuh. Jika enzim bekerja di atas suhu tersebut, maka enzim akan terdenaturasi. Jika pada suhu rendah, enzim akan inaktif dan tidak bekerja optimal. pH optimal pada enzim adalah 6-8. Kemudian identifikasi aktivitas hidrolisis ikatan glikosida internal pati dalam menghasilkan fragmen polisakarida pendek atau oligosakarida dilakukan dengan hidrolisis pati matang dan mentah oleh enzim amilase air liur. Enzim amilase yang terkandung dalam air liur mampu memecah pati menjadi gula. Hidrolisis pati lebih cepat terjadi pada pati matang dibanding pati mentah. Saran yang dapat diberikan pada praktikum ini yang pertama adalah pada uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase, usahakan sesuai kondisi pH yang ditentukan sehingga hasilnya lebih valid. Kondisi suhu harus tepat pada uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase sehingga hasil lebih akurat. Pada uji pengaruh suhu dan pH terhadap enzim katalase pada hati busuk dan segar, usahakan agar tetesan larutan kimia tidak mengenai dinding tabung reaksi. Yang keempat, diusahakan ketelitian dalam waktu pencatatan untuk membedakan titik akromatik pati mentah dan pati matang. Yang kelima, pati matang harus benar-benar telah dipanaskan. Baiklah, sekian dari presentasi kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.